Hi everyone, hi my lovely students, and hi Indonesia. How are you today? Welcome back to my channel, YouTube. In this video, we still discuss about the English correspondence lessons. The topic is Understanding Part of Letter Indonesia Part 2. Okay. Um, in this part 2, we still discuss about part of formal letter Indonesia. And we comes to the penulisan nomor surat. Pada part 1 tadi kita sudah membahas tentang heading dan sekarang kita mulai masuk ke dalam penulisan nomor surat. Padahal kenapa harus ada penulisan nomor surat? Pada dasarnya penulisan kata nomor diikuti oleh nomor berdasarkan nomor urut surat dengan kode pada instansi pengiriman surat. Sebagaimana kita ketahui, setiap surat resmi yang berasal dari instansi ataupun sebuah perusahaan tentu ada nomor suratnya. Apa fungsi nomor surat ini? Untuk memberikan dokumen kepada perusahaan apa-apa saja surat yang sudah dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Jadi, nomor surat ini harus selalu berurutan berdasarkan buku surat yang keluar. Ya, nomor surat ini tidak hanya asal-asalan aja dibuat. Dan penulisan nomor surat dan kode intern dibatasi garis miring, ditulis rapat tanpa spasi dan tidak diakhiri tanda baca apapun. Jadi, bagaimana cara menulis nomor surat itu? Yaitu nomor surat dan kode instansi kita itu dibatasi dengan garis miring, ya. Seperti ini contohnya. Untuk ada dua contoh alternatif cara pembuatan nomor surat. Yang pertama itu nomor surat, nomornya itu tidak disingkat, tapi langsung nomor, lalu titik 2. Yang 963 ini adalah nomor urut surat. Berarti sudah 963 surat yang sudah keluar dari sebuah instansi ini. Apa nama kode internnya? SMR. SMR itu merupakan kode perusahaan. 2017 ini adalah tahun keluarnya surat tersebut. Ada lagi alternatif kedua, cara penulisan nomor surat itu dengan nomor titik. Nomornya itu disingkat NO titik 2. 145 ini adalah nomor surat yang keluar. Dan ini adalah nomor 145 ini adalah berarti surat ini nomor 145. SMR itu adalah kode intern, ya. Dan tahun 2017 itu adalah tahun keluarnya. Baik, penulisan nomor dan kode surat dapat juga dibatasi dengan tanda titik atau tanda hubung. Dengan demikian pula isi kode surat tidak harus dengan huruf, tetapi dapat pula dengan angka. Contohnya seperti ini. Nomor titik 2, 963 ini adalah nomor urut surat titik. Dan kode surat 10 titik 06 titik 17 ini tahun 2017. Atau NO titik 2145 titik 10 ini kode surat 06 titik 17 itu tahunnya. Ini wajib diingat karena ini merupakan mahasiswa semuanya tentu nantinya kelak akan menjadi orang-orang yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan, ya, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan Indonesia, maupun itu sebuah instansi negeri maupun swasta. Ini wajib sekali kita pahami bagaimana cara penulisan nomor surat ini. Dan hati-hati untuk penulisan nomor urutnya, karena setelah nomor urut ini dikeluarkan, jangan lupa dicatat dalam buku surat yang keluar, ya, karena ini akan menjadi dokumen untuk perusahaan atau instansi apa saja surat-surat yang sudah keluar. Lalu setelah kita tahu bagaimana cara pembuatan nomor surat, hal yang terpenting itu adalah penulisan tanggal surat.
Kenapa tanggal surat ini penting? Karena untuk memberitahukan pada si penerima surat bahwa tanggal ini dibuat tanggal sekian. Jika nanti kelaknya surat ini harus dibalas, tentu harus dibalas dalam secepatnya. Bagaimana cara penulisan tanggal surat? Penulisan tanggal surat ditulis lengkap. Tanggal ditulis dengan angka, bukan ditulis dengan huruf. Misalnya tanggal 18 itu harus wajib ditulis angka 18, bukan huruf 18. Dan tahun juga ditulis dalam angka. Berarti tanggal dan tahun itu ditulis angkanya. Sebelum penulisan tanggal, tidak dicantumkan nama kota, karena penulisan nama kota sudah tercantum pada kepala surat. Ini mungkin ada sebagian instansi yang menulis nama kota, ada juga instansi yang tidak menulis nama kota. Tapi wajib dipahami, bagusnya untuk penulisan nama kota itu tidak ada, karena sudah ada di pada heading atau kepala surat. Setelah penulisan angka tahun tidak diikuti tanda baca apapun. Sekarang kalau kita sering kita menulis tulisan tangan, karena setelah kita tulis itu selalu kita ada titiknya. Begitu juga mungkin kesleo pas kita mengetik melalui komputer ataupun laptop, itu pun tertekan titiknya. Jadi wajib ingat tanggal itu tidak ada pakai titik setelah akhirnya. Penulisan nama bulan tidak boleh ditulis dengan angka, tapi wajib dengan huruf. Karena dalam kebiasaan dalam tulisan tangan, kita biasanya selalu contohnya 18 November 2021. Berarti 18 November itu kita jadikan angka 11 2021. Berarti seharusnya 18 November hurufnya, bukan angka 11-nya, lalu tahunnya 2021. Itu wajib diingat, karena hal-hal sepele ini mungkin saja akan sering terjadi secara tidak sengaja. Oke, next. Penulisan nama bulan ditulis dengan huruf dan penulisannya tidak boleh disingkat. Ya, kadang dalam bahasa tulisan kita selalu singkat-singkat ya. Misalnya Januari disingkat dengan Jan, Agus dengan AGST. Jangan. Kalau dalam surat resmi kita harus melihat tata baku bahasa Indonesia. Bagaimana dengan di luar negeri? Kita wajib juga tahu bagaimana tata baku bahasa Inggris di Amerika maupun di Inggris. Jadi memang sangat sulit. Kita wajib resmi penulisan dalam surat resmi ini. Contohnya seperti ini, 27 September 2021. 27 angka, itu adalah tanggal, September itu bulan, itu wajib ditulis dengan huruf, 2021 itu adalah tahun, wajib ditulis dalam angka. Next, setelah tanggal, ada nomor surat, tentu ada lampiran ya. Kalau surat resmi tentu ada lampirannya ya. Ini ada perbedaan antara cara penulisan surat di Indonesia dengan surat penulisan di Amerika ataupun di Inggris ya. Kalau di Indonesia lampiran itu selalu di atas ya, tapi kalau di luar negeri di Inggris atau di Amerika itu di bawah. You must be careful ketika menulis surat resmi. Jika mahasiswa semuanya si penerima surat adalah orang Indonesia, wajib menulisnya berdasarkan format Indonesia. Tapi kalau mahasiswa mau mengirim surat ke luar negeri, wajib menirunya. Bagusnya sih, bagusnya diduain ya. Kalau kita nulis dalam format Indonesia juga, format luar negeri juga. Apa aja penulisan? Bagaimana penulisan lampiran ini ya? Penulisan kata lampiran atau LAMP diikuti tanda baca titik 2. Itu wajib di titik 2. Disertai jumlah barang atau dokumen yang dilampirkan. Berarti berapa jumlahnya itu wajib dilampirkan. Misalnya dokumennya ada 2, tulis 2. Karena ini akan membantu si penerima apa saja surat yang ikut ya pada surat tersebut. Terus jumlah barang atau dokumen ditulis dengan huruf, tidak dengan angka.
dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Ingat, jangan pernah diakhiri tanda baca, apalagi titik ya. Pada awal kata yang menyatakan jumlah ditulis dengan huruf kapital. Jadi ingat, berapa jumlahnya harus ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Contohnya, lampiran. Ingat, lampiran L-nya, awalan huruf kata lampiran L-nya adalah huruf besar. Titik 2, satu berkas. Atau lem, titik 2, 2 lembar. Ya. Mau satu berkas atau lembar itu wajib. Konsisten ya. Kalau satu berkas boleh, 2 lembar juga boleh ya. Baik, kita lanjut juga penulisan perihal atau hal. Wah, ini dalam penulisan surat resmi di Indonesia juga ada ya. Bagaimana pula penulisan perihal dan atau hal itu? Penulisan perihal diawali dengan huruf kapital. Penulisan tersebut dianjurkan sebagai berikut. Perihal pengiriman mobil Honda BRV. Jadi perihalnya ini menceritakan apa sih surat kita ini tentang apa? Oh, tentang surat pengiriman mobil atau surat komplain. Nah, itu untuk membantu si penerima surat kita memahami apa sih inti dari surat kita tersebut tanpa harus membaca full dari isi body surat kita. Jadi, penulisan perihal ini membantu si penerima untuk teknik membaca cepatnya ya. Bagaimana apa yang inti dari surat tersebut terlihat pada perihal. Atau hal penuntutan barang pecah belah ya. Karena dia menerima mungkin impor piring-piring dari luar negeri dan ternyata pecah belah barang piringnya nggak perfect, maka dia menuntut surat pengiriman kembali yang barunya. Lalu ada penulisan alamat surat. Bagaimana pula penulisan alamat surat tersebut? Penulisan nama penerima surat harus lengkap. Penulis nama penerima surat diawali huruf kapital. Ingat, setiap awal kata itu harus kapital untuk itu pada setiap unsurnya. Tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya. Tidak menggunakan huruf besar semuanya. Terus untuk menyatakan yang terhormat pada awal nama penerima surat, cukup ditulis YTH. Ingat, Y-nya itu huruf besar dengan huruf awal huruf kapital dan disertai tanda baca titik pada singkatan itu. YTH titik. Ya. Penggunaan kata kepada sebelum YTH tidak diperkenankan karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung antar bagian kalimat yang menyatakan arah. Oke, penulisan alamat surat. Yang pertama adalah kata sapaan. Ya, seperti ibu, bapak, saudara. Dipergunakan pada alamat surat apabila nama orang yang dituju bergelar akademik atau pangkat atau nama jabatan sebelum namanya. Kata sapaan bapak, ibu tidak digunakan. Penulisan kata jalan pada alamat surat tidak disingkat, ya, tetapi ditulis penuh, yaitu jalan dengan awal huruf kapital. Nama kota atau wilayah tidak ditulis dengan huruf kapital semua, tetapi ditulis dengan huruf awal huruf kapital dan tidak digarisbawahi serta tidak diakhiri tanda baca apapun. Nama alamat yang dituju sebaiknya nama orang yang disertai nama jabatannya atau nama jabatan saja, bukan nama instansi. Contohnya seperti berikut. Ini penerima suratnya adalah Dr. Mangku. Ya, berarti jika misalnya ada gelar ini doktor, bukan dokter ya, DR itu doktor, berarti kan ada gelarnya. Berarti bukan yang YTH titik Bapak Dr. Mangku, salah ya, tapi YTH titik Dr. Mangku. Oke. Kalau untuk nama jalan, ini jalan ini tidak ingat ya, jalan tulisan untuk jalan tidak pernah disingkat jadi JLN atau JL, tapi tulis lengkap jalan, ya. Terus nama kota juga jangan disingkat untuk menghemat tinta, jadi disingkat Padangnya PDN ya. Salah, seharusnya
Padang. Oke, penulisan salam. Ini juga merupakan bagian penting dalam surat resmi ya. Salam pembuka sangat lazim digunakan dalam penulisan surat resmi. Misalnya kalau di Indonesia itu adalah dengan hormat atau hormat. Kalau di luar negeri di Inggris itu dear, sir ya. Penulisannya dianjurkan sebagai berikut. Dengan hormat, huruf pertama dengannya itu adalah huruf besar D-nya. Tapi hormat, huruf awal hormatnya bukan huruf besar, tapi huruf kecil. Lalu kalau ada salam pembuka, tentu ada salam penutup. Ya, salam penutup sangat lazim digunakan adalah dengan hormat kami atau dengan hormat saya. Di mana huruf pertama kata hormat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir salam penutup dibubuhi tanda baca koma. Hormat kami itu paling bawah sebelum tanda tangan. Hormat kami, koma. Ya. Jangan sampai digunakan titik dua, tapi wajib dengan koma. Oke, sekian dulu untuk part 2, untuk bagian surat resmi Indonesia. Nanti ada lagi part 3. Aduh, pusing saya. Ada pula sambungannya ya. But it's okay. Semoga video ini sangat berguna untuk mahasiswa atau untuk rakyat Indonesia semuanya. Apalagi kita wajib memahami bagaimana bagian-bagian surat resmi di Indonesia. Karena kita berada di Indonesia, kita wajib mencintai negara kita. Merdeka. Oke, sekian. Bye-bye.